Pokemon biasa tetap biasa aja kalau tidak ada pembaharuan. Makanya tiap generasi muncul saat ini, pihak Pokemon setidaknya membuat sesuatu yang baru yang akan menimbulkan kembali Pokemon lama yang sudah ketinggalan zaman. Dengan begitu ada warna baru dari mereka yang bisa dinikmati oleh penggemar yang mungkin juga baru bergabung di dunia Pokemon. Regional form atau varian regional sudah pasti bertujuan untuk menciptakan Pokemon dalam warna baru. Dengan begitu, ada tanda bahwa beberapa Pokemon tersebut kembali diingat oleh setiap penggemar. Dan jika penantian itu masih lama, coba lihat beberapa bayangan menarik mengenai Pokemon biasa dalam bentuk regionalnya. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tangela merupakan Pokemon yang melilitkan akar tumbuhan berwarna ungu yang menutupi tubuhnya dan hanya menyisakan mata putih bersihnya. Ia adalah Pokemon paling mudah terlupakan sejak generasi pertama. Bahkan mungkin kebanyakan pemain pada masa itu tidak sadar akan kehadirannya. Di wilayah baru ini, ada Tangela dalam kombinasi tipe Ghost Water, Pokemon yang juga menutupi dirinya dengan tumbuhan, tetapi kali ini menggunakan rumput laut sebagai pelindungnya. Tangela ini berada di sekitar rumput laut dan mencoba menarik apapun yang berada di atasnya. Dengan mempelajari move Ancient Power, ia dapat berevolusi menjadi Tangrowth dalam tipe Ghost Water. Tidak ada yang tahu bagaimana tubuh asli mereka. Pokemon ini mengikat apapun menggunakan rumput laut. Kamuflase mereka sempurna dan mematikan di lautan penuh rumput laut tersebut. Komala si Pokemon bertipe normal dari generasi ke-7. Pokemon koala lucu yang memeluk kayu sebagai gulingnya. Dan tertidur pulas, tak ada kehidupan yang ia nikmati selain mimpi. Benar-benar rebahan seumur hidup dan tak ada sesuatu yang bisa ia lakukan selain menikmati hal tersebut. Di sebuah tempat, hiduplah Komala dalam tipe Ghost. Pokemon koala juga, tapi sebenarnya bukan sekedar koala hidup. Ia memeluk sebuah benda yang menyimpan keinginan besar semasa hidupnya. Pokemon ini telah tiada, hanya menyisahkan rohnya yang bahkan tidak banyak berbuat apa-apa. Bahkan tubuh tersebut sebenarnya tidak hidup. Ia melepaskan energi besar saat benda tersebut disentuh, memberikan orang-orang penglihatan mengenai nasib dan hidup mereka ke depannya. Tubuh putih pucatnya mengindikasikan tubuhnya hanya sebagai boneka. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, Snorlax adalah yang paling ikonik soal makan dan tidur. Pokemon besar tipe normal dari generasi pertama ini memang sudah sangat familiar di kalangan penggemar. Ini semua karena kebiasaan dan kekuatan yang cukup membingungkan. Karena biarpun tidur, ia tetap bisa menyerang dengan sangat kuat. Di sebuah wilayah, hiduplah Snorlax dalam tipe Fighting. Pokemon yang juga besar tetapi berwarna kecoklatan yang mengikat keberanian dan tekad melalui tali kain di kepalanya. Berpola medali yang mengisyaratkan kemenangan yang ia miliki tak akan bisa terkalahkan. Snorlax ini dapat menghimpit lawannya dengan sangat kuat, memungkinkan ia memukul dan mematahkan tulang lawannya. Jangankan mematahkan, hanya sekedar duduk di atas lawannya saja sudah bisa mematahkan tulang mereka. Yamash merupakan spesies yang cukup menyedihkan sekaligus menyeramkan. Karena ya mereka adalah manusia yang jadi Pokemon, tapi tidak dengan Yamash dari suatu wilayah yang memiliki kombinasi tipe Ghost Dark. Yamash yang satu ini memegang sebuah topeng besar tetapi tidak terlalu buruk karena bentuknya tidak mendefinisikan kemanusiaan. Ia memegang sebuah tempat yang diisi oleh para jiwa dari makhluk hidup berupa Pokemon-Pokemon lainnya. Saat ia membukanya, akan keluar ribuan jiwa yang sudah terkurung di sana. Saat mencapai level 34, Yamash ini akan berevolusi menjadi Cofagrigus dalam tipe Ghost Dark juga. Apapun yang terlihat, ini seperti patung pahatan yang tampak sakral. Dan memang begitulah adanya. Pokemon ini adalah patung yang menyimpan kematian yang menyedihkan dari para Pokemon lainnya. Koffing merupakan Pokemon dari generasi pertama yang cukup ikonik dengan bentuk bulat berongganya. Tetapi tidak seperti Koffing original, Koffing yang satu ini merupakan Koffing dalam tipe Water. Sebuah terumbu karang bulat yang mengeluarkan gelembung-gelembung kecil dari rongga-rongga di tubuhnya. Mirip seperti sponge yang berwarna kuning. Uniknya gelembung-gelembung tersebut merupakan oksigen yang tidak baik untuk Pokemon lain, tapi menguntungkan bagi Koffing. Saat mencapai level 35, Koffing ini akan berevolusi menjadi Weezing dalam tipe Water, memecah bagian tubuh utamanya dan melambangkan oksigen dalam kehidupannya. Yang menarik menurutku ya warna kuningnya sih. Meryl adalah Pokemon lucu yang berwarna biru. Tapi Meryl ini berwarna putih sejuk karena ia bertipe Ice. Tikus putih yang lucu sedang duduk di atas bongkahan es yang kelihatan sangat ia nikmati. Meskipun agak menggigil, tapi tampaknya ia nggak terlalu masalah sama kondisinya tersebut. Pokemon ini mengikis es tebal menggunakan giginya untuk membentuk bongkahan es. Yang entah bagaimana mereka membuat bentuk tersebut untuk melindungi ekor mereka yang kecil.
Saat mencapai level 18, Meryl akan berevolusi menjadi Azumarill dalam tipe Ice Fighting. Pokemon ini menciptakan bola berduri dari bekuan es di ekornya. Tubuh putih mereka menyatu dengan salju bersih yang memudahkan mereka berkamuflase, hingga memukul lawannya dengan ekornya yang sangat tajam tersebut. Cottonee merupakan Pokemon tipe Grass dan Fairy dari generasi kelima. Pokemon imut yang jelas merupakan tumbuhan kapas-kapasan yang melayang di udara. Tetapi di suatu wilayah, hiduplah Cottonee dalam bentuk yang jauh lebih unik. Ini merupakan Pokemon dalam tipe elektrik. Pokemon kapas yang merupakan awan tebal yang diselimuti percikan listrik di sekitar tubuhnya dan menambahkan tanduk yang mempertegas desain amarahnya. Cottonee ini menerima banyak sambaran petir dari langit, mengubah dirinya menjadi awan hidup yang selalu marah saat turun hujan. Dengan memberikan ia Thunderstone, maka ia akan berevolusi menjadi Whimsicott dalam tipe yang sama, yaitu elektrik, yang bahkan menjadi tidak imut dengan bentuk serta warna yang menantang, melepaskan listrik yang menyambar ke segala arah, membuat kepanikan jikalau ia marah. Yangush, Pokemon rute awal untuk generasi ke-7. Pokemon biasa yang menampilkan deretan giginya yang tajam. Tapi di wilayah lain, hiduplah Yangush dalam tipe Grass, adaptasi yang menumbuhkan unsur alam dalam dirinya. Yangush ini mencari dedaunan herbal sebagai sumber cadangan makanannya. Mereka ini sangat sehat dan bisa menjadi Pokemon yang diperlukan saat terluka di tempat antah berantah. Dan di level 20 saat siang hari, ia akan berevolusi menjadi Gumshoos dalam tipe Grass juga. Hanya saja lebih besar dan seolah seseorang yang berpakaian rapi dengan rambut hijau herbalnya. Dengan berteman dengannya di suatu tempat, kamu mungkin akan mendapatkan jaminan perawatan saat terluka di tempat tersebut. Alias misalnya kamu tersesat di hutan, ya kemungkinan Pokemon ini bisa membantu. Spritzee, si Pokemon tipe Fairy yang bentuknya unik banget. Mirip seperti burung tetapi tidak bersayap melainkan melayang seperti peri. Ya definisi Fairy ya kan. Di tempat lain, hiduplah Spritzee dalam tipe Psychic, Pokemon kecil yang suka merawat orang-orang dan juga Pokemon. Ini adalah suster Pokemon yang mampu membantu para suster di dunia Pokemon untuk merawat manusia dan Pokemon yang terluka. Saat melakukan trade, maka ia akan berevolusi menjadi Aromatisse, masih dalam tipe Psychic, tetapi lebih besar dan lebih memahami setiap kendala dalam penyembuhan atau perawatan Pokemon. Tapi memang ada kalanya ketika semua Aromatisse tidak dapat dipercaya. Mereka terkadang menyelipkan sesuatu untuk menghabisi manusia dan Pokemon lain. Dan terakhir di daftar hari ini, bagaimana jika kita melihat Bunnelby, si Pokemon kelinci dari generasi ke-6 yang memiliki bentuk regionalnya juga. Inilah Bunnelby dalam tipe Ground. Sedari awal memang Bunnelby punya penampilan yang mendukung banget menjadi tipe Ground ya kan. Dan sekarang memberikan penampilan kasar dan kotor tidak memperburuknya. Ini tampak sesuai untuk dirinya yang merupakan kelinci penggali. Apalagi dengan kebiasaannya dalam menggali tanah yang sangat dalam ya kan. Di level 20 ia akan berevolusi menjadi Diggersby dalam tipe Ground Fighting. Dia menyombongkan kekuatan dan kemampuan bersembunyinya di dalam tanah yang sangat terlatih. Desainnya menurutku jadi bagus banget dan pastinya dia juga akan lebih kuat dengan kombinasi tipe tersebut. Dan begitulah sekiranya jika beberapa Pokemon biasa punya bentuk regionalnya. Ya, kapan-kapan kita cari yang lainnya yang mungkin juga menarik untuk mendapatkan varian regional ya kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!